Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di YouTube Gerakan 1000 Sedekah. Di konten berbagi informasi hari ini, saya pengen ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman saya yang beliau ini adalah salah satu pendiri sekaligus beliau adalah masih ketua aktif di Gerakan 1000 Sedekah. Nah, ini sudah bersama saya Bapak Rian Misriandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, jadi beliau ini adalah sosok yang ada di balik bisa dibilang salah satu sosok yang ada di balik berjalannya Gerakan 1000 Sedekah. Nah, teman-teman, kita pengen lebih dalam tentunya tahu apa sih Gerakan 1000 Sedekah itu. Jadi Pak Rian, teman-teman tuh pengen tahu Gerakan 1000 Sedekah itu apa sih, Pak Rian? Gerakan 1000 Sedekah itu adalah sebuah pergerakan dengan 1000 cara Anda bisa bersedekah. Kita ambil dalam dunia kita ini kan orang lebih banyak ke dunia zakat, infak, dan sedekah. Kenapa sih sedekah? Ya, sedekah itu dia global. Tersenyum sedekah, berbuat baik sedekah, nolongin teman sedekah, ibadah-ibadah juga sedekah. Jadi dalam hidup yang kita jalan sekarang ini ada 1000 cara bersedekah. Filosofinya gerakan 1000 sedekah, bukan gerakan sedekah 1000. Bukan Gerakan Sedekah 1000 ya? Bukan, tapi gerakan 1000 sedekah. Ada 1000 cara untuk bersedekah. Oke, itu filosofi dari nama Betul. Gerakan 1000 Sedekah. Nah, tapi kalau boleh dong sedikit cerita sejarah singkat berdirinya si Gerakan 1000 Sedekah ini nih. Terus apakah dulu Pak Rian membangun Gerakan 1000 Sedekah ini sendiri atau bagaimana? Kak, boleh dong di-sharing gitu biar nonton Gerakan YouTube Gerakan 1000 Sedekah tahu. Panjang, tapi saya ambil Dipadatkan rangkumnya aja ya. dirangkum. Aja lah. Berdiri tepatnya tanggal 15 Februari 2019 dengan beberapa teman yang mempunyai visi misi di mana mereka juga mendapatkan hidayah. Hidayah dalam artian apa sih? Saya bangga, saya salah satu dipilih sama Allah, diberikan hidayah. Selama dalam perjalanan hidup saya lebih fokus ke bisnis, menjalankan beberapa bisnis, pekerjaan, mengejar uang. Namun setelah diberikan hidayah, tepatnya tanggal 10 Februari, 3 orang tersebut duduklah di satu meja di depan warung sate, membahas bagaimana cara mendirikannya, legalitasnya, kemudian bagaimana proses untuk sumber dananya, dan bagaimana cara penyaluran. Begitu gambarannya. Kami duduk dan akhirnya kami sepakati berdirinya tanggal 15. Karena tanggal 10 itu proses. 10 ke 15 itu baru ketemu, duduk ngopi dulu. 15 diskusi lah ya. Benar. Membuat visi misi lah. Benar, harus ada visi misi juga gitu, nggak asal-asal kayak kita bikin masakan makan habis perkara, tidak. Jadi kita dirikan visi misinya apa. Oke, jadi berjalannya berarti dari 2019 Februari tanggal 15 sampai saat ini berarti sudah hampir 3 tahun ya? Prosesnya lagi ya betul. Nanti tahun ini udah tahun depan lah ya, berarti ya Februari itu masuk milad ketiganya. Alhamdulillah ya. Berarti tapi karena gini teman-teman ya, saya cukup salut karena tidak banyak komunitas atau wadah yang mampu bertahan lebih dari 2 tahun. Rata-rata sih ya, yang saya tahu-tahu tuh sebentar bubar. Tapi alhamdulillahnya Gerakan 1000 Sedekah masih bertahan saat ini ya. Alhamdulillah, yang duduk di warung sate yang 3 itu masih ada. Ya. Dan itu adalah fondasi awal. Jadi jika 31 itu roboh, bisa kemungkinan juga akan roboh. Tapi 3-3-nya masih konsisten. Itu yang utamanya. Oke, Pak Rian, saya nggak pengen bahas bagaimana jatuh bangunnya nih, tapi karena Panjang, karena kalau diceritain tuh mungkin panjang ya. Mungkin panjang ya. Sedihnya Tapi sedihnya banyak juga ya. Jadi nggak hanya cuman senang-senang aja ya. Oke, tapi gini Pak Rian, kita pengen coba bahas. Tadi kan di awal 5 hari itu menentukan visi misi. Betul sekali.
setelah rampung di SSB Pendidikan, sampai saat ini tentunya visi misi tersebut masih dijalankan. Insya Allah. Nah, boleh dong diceritakan sedikit visi misinya. Kalau misi mungkin banyak, boleh disingkat. Ya. Kalau visi boleh disampaikan nih Visi misinya ya. penonton YouTube Gerakan Seribu Sedekah. Di saat kita mendirikan pastinya ada visi, ya visinya itu adalah menjadi wadah bersedekah yang memiliki integritas skala internasional. Luar biasa sekali visinya ya. Harus gila dong. Sampai- visinya harus gila. Sampai internasional. Harus Ya. keras. Benar. Oke. Jangan tanggung-tanggung lah istilahnya. Jangan tanggung-tanggung ya. Betul. Karena niat baik nggak boleh tanggung. Bukan makanya kalau bisa visi itu lebih besar dari apa yang ada yang kita pikirkan. Oke. Kalau visinya udah disampaikan tuh. Kalau misinya? Misinya Boleh itu sharing. untuk mencapai visi pastinya kita butuh proses yang namanya misi. Misi pertama itu yang harus kita lakukan adalah menggerakkan masyarakat untuk sadar bersedekah dengan 1000 cara setiap harinya. Oke. Itu kita sadarkan. Yang kedua, kita ingin menjadikan GSS ini sebagai wadah penyaluran yang transparansi, yang memiliki sistem diterima oleh semua masyarakat. Oh, itu aja ya. Apa atau masih ada? Saat ini itu aja sih. Masih ada lagi sih panjang. Masih banyak ya. Ya, jadi saya rangkum Kalau- intinya. Ya, rangkum intinya karena kalau diceritakan semua nanti kita Ya, ada 4 ya. dari YouTube ini akan sangat panjang. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam di episode yang lain, teman-teman ya. Nah, cuman kalau bicara tadi misi yang nomor 1, Ya, menyadarkan. menyadarkan masyarakat bahwa ada 1000 cara buat bersedekah. Kenapa enggak? Maksudnya yang di luar sana itu kan banyak rata-rata sedekah dengan 1000 rupiah. Kenapa enggak ngikut aja gitu loh? Tentunya itu kan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena orang masyarakat udah, oh ya sedekah 1000 rupiah atau 1000 rupiah gitu, pakai uang 1000. Itu tentu lebih mudah diterima ketimbang memberikan satu gambaran atau meyakinkan masyarakat bahwa sebenarnya ada 1000 cara buat bersedekah. Kenapa mengambil hal tersebut? Apa yang membuat teman-teman pendiri dulu, teman-teman pendiri Gerakan Seribu Sedekah itu yakin kita harus pakai konsep 1000 cara bersedekah. Kenapa? Boleh diceritakan Mas? Sasaran utama kita adalah kan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Artinya kalau sudah kalangan menengah ke bawah, di sini ada konteks ekonomi. Jadi bersedekah itu tidak juga harus berbentuk uang. Lu punya baju yang bagus, bisa sedekahkan. Lu punya tenaga, bisa jadi relawan di saat pendistribusian. Lu punya makanan, beras, gula, minyak, apapun. Oh Pak, saya tidak ada duit, saya belum gajian atau saya tidak bekerja. Tidak mungkin dong tidak ada beras 1 liter. Begitu. Contohnya seperti itu. Katakan dia tidak punya beras 1 liter Tidak pun. punya tidak. Wah, saya hanya punya tenaga. Silakan hadir. Hadir ya. Ya, ayo sama-sama kita melihat di masyarakat ini. Kalau sempat dia juga nggak punya tenaga gimana? Di situ dia butuh ide, saran, masukan. Itu termasuk sedekah. Salah satu sedekah. Jadi intinya teman-teman ya, yang saya tangkap dari beliau adalah memang masyarakat itu perlu sadar bahwa nggak ada alasan sih buat kita Tidak nggak bisa bersedekah ya. Bahkan kalau dibilang tadi Pak Rian sampaikan ada 1000 cara buat sedekah, saya rasa kita dapat informasi-informasi berguna, kata-kata bijak mutiara, atau kata-kata yang mungkin dapat membangun motivasi orang lain, membangun kehidupan orang lain, itu boleh bisa dibagikan dan itu menjadi sedekah juga tentunya ya, apapun ya. Yang dalam kebaikan Luar biasa sekali. semua adalah sedekah. Makanya sedekah bukan infak. Bukan infak ya, kalau infak tentu harus uang. Barang seperti baju, Barang, baju, uang ya. uang itu infak. Infak ya, tapi Ya. kalau sedekah bisa Apapun. apa saja. Tersenyum aja itu udah sedekah. Senyum aja sedekah. Iya. Luar biasa ya. Banyak Oke. kan. Kita udah dengar dari visi misi dari misi Gerakan Seribu Sedekah teman-teman. Nah, tentunya yang paling vital nih, yang
mungkin bisa yang perlu kan semua penonton tahu, donatur gerakan Seribu Sedekah tahu, si penghimpunan sedekah tadi Ya. atau hasil dari hasil sedekah orang itu didistribusikan kemana sih Pak? Yang boleh cerita? Oke. Ya, kita dapatin yang namanya sumber dana itu sedekah, yang dimana kita menyiapkan, boleh jelasin sedikit ya. Sedikit boleh. Jadi tidak mungkin kita belanja kalau tidak ada sumbernya. Betul. Jadi artinya kita harus ada sumbernya dulu. Kita lebih fokus cara tradisional, bukan cara modern. Ada juga sih yang via transfer, tapi kita lebih pengen itu teman-teman masyarakat itu ada feedback. Sedekah itu kecil aja, tapi rutin. Itu yang penting dulu. Rutin. Kuncinya di rutin ya. Benar. Jadi Anda punya uang 100 rupiah, silakan bersedekah. Niatin, masukin. Bismillah. Begitu. Sebulan kita jemput seperti ini. Ini recehan dan setiap 1 bulan sekali itu kita jemput. Nah, inilah namanya celengan penguji iman. Ya, jadi dia kapan pun bisa diambil. Bisa Agak dibuka. kuat. Bisa dibuka. Tidak permanen teman-teman. Jadi Tidak permanen. Iman diuji dalam prosesnya. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita jemput dengan tim-tim relawan di lapangan sebulan sekali kita himpun, dan alhamdulillah kita 3 punya program utama yang alhamdulillah itu masih konsisten kita jalankan. Kita lebih menggerakkan kepada sembako. Benar, banyaknya masyarakat yang tidak tersentuh atau mungkin lupa atau mungkin mereka tidak mau mengakui atau pengen curhat, nih saya susah tapi malu. Kami yang datang, kami yang survei. Program pertama itu bagi-bagi sembako. Itu rutin. Itu melalui program Berbagi sembako, gerakan peduli sosial. Betul sekali. Ada penanggung jawabnya juga. Ada penanggung jawab. Oke, Benar. kemudian kemana lagi nih? Yang kedua itu Sedekah saluri. kita fokus ke gerakan amal Quran. Jadi kita pengen karena ini anak-anak itu mengaji. Banyak anak-anak yang orang tuanya terkendala pengen ngaji, terkendala di biaya gitu. Gara-gara uang sedikit tidak ada, jadi anaknya tidak mau ngaji. Jadi melalui program gerakan amal Quran itu Betul. sendiri, anak-anak tersebut dikasih ngaji gratis gitu. Betul, kita carikan guru ngajinya, kita berikan insentif setiap sebulan sekali, dan itu subprogramnya juga ada, itu pembangunan masjid. Jadi teman-teman yang pengen nitipkan amanah ke GSS, semen kah, pasir kah, apa aja, Dalam pembangunan bentuk masjid. barang ya. Bentuk barang boleh, bentuk uang boleh. Kalau uang nanti kita belanjakan barang. Kita nyerahkan sesuatu berbentuk Barang ya. Barang. Dalam bentuk uang ya. Ada Tidak. memang tepat sasaran tadi. benar digunakan, dan itu kita kontrol. Dan itu kita berharap kita kontrol sampai selesai. Itu programnya GAQ namanya, Gerakan Amal Quran. Masuk di subprogramnya pembangunan masjid. Nah, untuk gerakan peduli sosial ada juga subprogramnya GPS Sehat. Balik lagi ke GPS tadi ada Iya, subprogram lupa ya? juga ada subprogramnya di situ. Untuk donatur kita yang ikut bersedekah, namun dia yang kita namanya tahu penyakit, dia penyakit kronis, kita berikan santunan. Untuk donatur kita prioritaskan. Kalau untuk di luar, kenapa nggak di luar dulu? Kita prioritaskan donatur dulu. Kenapa? Karena biaya berobat itu mahal. Karena mereka ini udah berpartisipasi nih dengan uang mereka, kita kembalikan. Jadi dari donatur, prioritas donatur dulu. Setelah itu baru kita utamakan yang tidak tersentuh tadi itu. Oke. Yang ketiga itu gerakan ekonomi produktif, dan ini akan menjadi target utama GSS, Gerakan Seribu Sedekah. Bagaimana sih donatur yang memiliki usaha kecil menengah itu pengen kita bina, kita bersatu, tadi kan ada misinya kan, bersinergi. Nanti itu saya sampaikan lagi, bersinergi dengan para donatur yang memiliki UKM. Kita kembangkan nih usahanya gitu. Jadi jika ekonomi mereka bangkit, alhamdulillah kan tidak mengganggu yang lain lagi. Betul, itu gambarannya. Jadi kita fokus ke UKM, gerakan ekonomi produktif, bantuan modal usaha yang kita akan bina. Tentunya memang dengan berkembangnya unit usaha tersebut, Benar, harapan dari GSS. GSS itu adalah bisa membantu lebih banyak orang gitu ya. Benar, nanti mereka udah mampu nih jualannya, udah berkembang. Oh, saya pengen meningkatkan lagi sedekah saya. Banyak lagi yang terbantu. Jadi kayak bersinergi nanti. Akan terus berkembang melalui usaha itu sendiri ya. Benar. Jadi gini, kalau perut mereka udah kenyang, enak kan sedekah. Kita kasih GPS sembako. Kemudian kita berikan mereka ilmu kayak mengaji, pembangunan masjid. Yang ketiganya baru kita berikan bantu modal. Kan koneksinya 3 program yang
saling berkaitan. Jadi memang kalau yang saya tangkap tadi teman-teman ya, bahwa memang seluruh program yang tadi telah disebutkan, baik itu bagi sembako, Quran, dan ekonomi produktif tadi, memang pada akhirnya memberikan feedback kepada Kita harapkan donatur-donatur atau masyarakat yang ada di sekitar donatur. Gitu ya. Oke, Pak Rian, itu memang program berjalan, apakah dulu dari awal-awal memang 33 langsung ada atau tidak. Bagaimana gitu? Bisa cerita nggak sedikit aja? Darah daging GSS itu gerakan peduli sosial berbagi sembako, itu darah dagingnya. Keduanya untuk subprogramnya pembangunan masjid, itu darah dagingnya. Tapi dulu program utama dulu, tapi setelahnya jadi subprogram karena kita fokus ke gerakan amal Quran. Dan gerakan amal Quran itu launching di milad kedua GSS itu di tanggal 15 Februari 2020. Bersetahun ya? Baru berjalan setahun ini, hampir setahun. Gap itu dari awal sudah juga. Hanya saja kita lebih terfokuskan prioritas ke donatur dulu. Namun kan karena ini penghimpunan awal-awalnya nggak terlalu banyak, jadi gap itu awal-awalnya masih gantung, kayak mati suri. Kadang bisa disalurkan, kadang tidak ya. Ya, menyesuaikan jemputan dari si kencelengan ini tadi. Nah, di 2020 kita kukuhkan lagi, kita mulai kuatkan lagi, dan insya Allah di 2022 nanti ini kita akan jadikan ini adalah program utama karena ini pesan dari penasihat kita GSS Pak Dr. Hamzah Zohan dan Bapak Arif. Kita fokusnya ke ekonomi. Kenapa ekonomi? Jika mereka bangkit ekonominya, lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu. Benar ya. Jadi harapannya memang terlihat adalah si UMKM yang dibina tadi mampu mendongkrak pembelian sembako, mendongkrak penambahan tempat ngaji gratis. Betul. Karena memang yang program yang sifatnya memberikan produktivitas ada di ekonomi produktif tadi. Ekonomi produktif. Oke, nah Pak Rian, sekarang jumlah donatur gerakan Seribu Sedekah itu kira-kira ada berapa ratus nih? Atau berapa puluh? Kira-kira aja nih, kira-kira. Karena Yang aktif atau aktif. yang aktif ya? Aktif ya. Oke. Yang aktif itu saat ini kurang lebih 305 donatur. Aktif. Oh, udah 305 donatur ya? Itu yang aktif. Yang non aktif kurang lebih ada 900. Ada 900 celengan yang non aktif. Cukup banyak ya? Cukup banyak dikarenakan di saat Februari itu kita baru berdiri, dampak corona kan terasanya di tahun 2020 awal. Di situ rontoklah beberapa donatur yang ekonominya terganggu gara-gara dampak pandemi ini. Oke, yang saat ini 300 itu aktif dan alhamdulillah karena kekurangan relawan, namanya penjemputan keliling seluruh Batam, itu yang bisa kita jemput hanya 150-an. 150-an ya? Ya, Jadi bukan karena tidak mau dijemput, tapi karena memang kita kekurangan tenaga ya? benar sekali relawannya. Kami berharap ada relawan yang mau membantu menjemput. Nah, kalau untuk untuk pengurus sendiri ini ada berapa nih sekarang? Saat ini pengurus di setiap program itu adalah kepala bagiannya masing-masing. Itu ada subprogram ada 1 orang, kemudian program 3 utama tadi juga ada 3 orang, berarti sudah 4, ada sekretarisnya juga berarti 5, ada bendahara 6, ada koordinator kabaknya 7, kemudian ada konten kreator itu gabung masuk ketua, jadi ada 8 yang aktif. 8 yang aktif 8 yang aktif pengurus ya, pengurus 8 sampai saat ini ya? sampai saat ini. Apakah ada kemungkinan nambah pengurus lagi nih, Pak Rian? Nah, kita berharap adanya orang-orang yang pengen berjihad yang bukan cari uang, karena di dalam dunia sosial seperti ini bukan cari uang. Karena saya sempat ngobrol sama beliau ya, Ya, kemarin bahwa sebenarnya dulu pengurusnya gerakan Seribu Sedekah itu puluhan orang ya, sempat pernah 30 puluhan orang ya, 30 tapi ya pada akhirnya memang seleksi alam. seleksi alam ya, yang teman-teman yang mungkin tidak sevisi semisi dan tidak sependapat, Benar. mungkin banyak juga yang mengundurkan diri, tapi itu biasa ya Pak Rian, di dalam sebuah wadah yang Lillah awalnya, lama-lama lelah. karena tidak tahan dengan lillah. Karena capek. Ini capek Bobi. Ngerjakan Kalau- begini nggak gampang ya, Nggak kelihatannya gampang. simpel ya. Kena kerjain banyak lah. Contohnya kita harus menjemput ke rumah-rumah donatur, kita harus buat janjian. Ya kadang-kadang donatur
ya. Itu dikerjain mungkin ya. Iya, kadang-kadang kita udah sampai dia di pasar. Itu nggak kuat kalau nggak kuat imannya akan rontok seiring waktu berjalan dan alhamdulillah terbukti 8. ya? Betul. Dari 30 yang bertahan tinggal 8 itu di luar ya, penasehat sama pengawasnya. Jadi yang 2 itu di balik layar, beliau adalah ustadz juga yang memberikan arah-arahan bagaimana penyalurannya. Menggunakan dalil Quran dan ilmu yang semestinya digunakan. Jadi memang ada undang-undang juga nggak sembarangan gitu kan. iya, jadi gerakan 1000 sedekah sendiri berjalan tidak semena-mena ya. Tidak, kita di bawah Berdasarkan- Kemenkumham. Ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Di bawah Kemenkumham. Ya, kita di bawah Kemenkumham. Kemudian juga yang pasti mengikuti dalil Quran dan Pasti. ajaran Rasulullah ya. Pasti. Buat kita mengedukasi gitu ya. Bukan gitu ya. Betul. Edukasi yang betul. Oke Pak Rian, itu seru banget ya cerita terkait gerakan 1000 sedekah bareng Pak Rian nih. Terakhir Pak Rian, boleh dong kasih pesan untuk para penonton untuk seluruh donatur dari Pak Rian nih, mungkin terkait GSS-nya ataukah terkait sedekahnya atau apa nih, kasih pesan yang sangat yang membekas atau yang bisa menjadi motivasi buat Pesan untuk para penonton ini ya. atau pesan lah mungkin tentang apa ria atau apapun atau segala macam yang mungkin menurut Pak Rian ini perlu saya sampaikan agar ini menjadi satu mindset, ini menjadi satu hal yang dikenang dan mudah-mudahan ini adalah salah satu sedekahnya Pak Rian ya. Yang jelas begini, ini saat ini yang ingin saya sampaikan kepada para donatur, teman-teman siapapun yang mendengar ini, bahwasanya dalam bersedekah janganlah bersembunyi-sembunyi. Kalau bisa terang-terang benderang. Ajaklah orang untuk berbuat baik karena kita nggak tahu kebaikan mana yang bisa mengantar kita ke surga. Jadi kalau berbuat baik terang-terangan, ajaklah orang berbuat baik karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita ke pintu surga nanti dan masuk ke dalam surga. Dan pastinya teman-teman kalau mungkin ada teman-teman Pak Rian nih yang mikir wah itu kan nanti ria ya, ria itu kembali ke dalam hati ya, Ria itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing. satu kembali ke diri masing-masing, yang menentukan ria dan tidak ria adalah Allah. Ya, Allah kita tidak Confirm bisa. gitu ya? Iya, hanya Allah udah. Kalau udah bilang masalah ria dan nggak ria, tangan kita cuma 2. Kalau di saat kita mengajak kebaikan kita siarkan, ada yang komentar negatif atau ada yang adu argumentar. Tangan kita cuma 2, tugasnya hanya menutup telinga, sudah. Tugasnya menutup telinga dan menadahkan tangan berdoa. Betul, niatkan ke Menguatkan hati. diri ya. Iya, kuatkan niat berdoa bahwasanya tanganku tutup telinga, setelah tutup telinga pergi ke tempat yang sunyi, sholat, berdoa. Ya Allah, kuatkan aku di agamamu ini, aku tetap ingin berjihad. Udah, Jadi itu kuncinya. kuncinya situ aja. Kalau nggak bisa pakai cara itu, saya yakin sebulan 2 bulan akan tumbang lagi. Dan banyak terjadi. Sudah terjadi dan sudah banyak yang mengalami, bahkan 900 donatur kami. Tapi alhamdulillah mereka satu persatu udah mulai lagi bangun, sadar. Itu yang kita harapkan. Ya memang harapan kita adalah pastinya kita sebagai masyarakat berharap memang dengan adanya gerakan 1000 sedekah dapat membantu banyak orang-orang di luar sana. Itu Pak. Oke teman-teman, seru banget komunikasi kita, cerita dari Pak Rian ini, informasi dari Pak Rian terkait gerakan 1000 sedekah. Banyak mudah-mudahan ilmu yang dapat kita petik. Amin. Ya mudah-mudahan jadi amal jariah beliau karena itu sedekah beliau, sedekah informasi nih. Ya. Saya harap juga selaku host teman-teman mengambil nilai positifnya dari video ini. Kami di video ini meminta maaf jika ada salah-salah kata ya. Sedikit pantun ya. Buah selasi buah rambutan, kami ucap terima kasih, kami ucapkan salam sedekah.